Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Mikal Nicholas Saragi dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menuliskan tentang praktikum kita yang kedua yang dimana tentang analisis algoritma. Sebelum itu, eh, izinkan saya memperkenalkan diri saya, dengan NIM saya tim 34, dengan nama Mikal Nicholas Saragi dari kelas IF2. Judul praktikumnya analisis algoritma. Yang pertama itu ada capaian dan ringkasan pemahaman, laporan praktikum 4, video konsultasi 4. Penilaian terhadap diri sendiri itu kepatuhan terhadap prosedur 5, kemampuan penyelesaian tugas 4, inisiatif dan problem solving 5, kedisiplinan dan etika kerja 4. Langsung saja kita ke bagian studi kasusnya. Ini di kasus itu, di sini ada tantangan ini. Yang pertama itu tentang eksplorasi notasi Big O. Nah, jadi kita disuruh untuk rangkum dan berikan contoh notasi Big O, lainnya itu O n faktorial, O 2 pangkat N, O n log N. Nah, ON faktorial itu adalah kompleksitas sesuatu yang tumbuh sangat cepat karena faktorial. Ini adalah hasil perkalian semua bilangan, bilangan bulan positif 1 hingga n-nya nanti. Misalnya itu ada 5 faktorial, berarti itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 120. Nah, algoritma ini dengan komputasinya sangat tidak efisien untuk input yang besar. Nah, ini biasanya terjadi pada algoritma yang mencoba menghasilkan semua kemungkinan permutasi dan kombinasi suatu himpunan. Ini adalah contoh kodenya. Lalu itu ada O 2 pangkat N. Nah, yang dimana ini adalah kompleksitas waktu yang tumbuh secara eksponensial terhadap inputnya. Nah, setiap penambahan input akan mengadakan jumlah operasi yang diperlukan. Misalnya untuk N sama dengan 5, nanti itu jumlah operasinya itu adalah 2 pangkat 5 atau 32. Nah, ini bisa terjadi pada algoritma rekursif yang memecahkan masalah menjadi dua submasalah. Seperti perhitungan Fibonacci dan tanpa optimasinya. Ini contoh kodenya. Lalu sini ada on log n. Yang ini adalah komputer satu yang ini tumbuh secara log linear terhadap input. Ini adalah komputer suatu yang cukup efisien dan sering muncul pada algoritma pengurutan atau sorting yang membagi data menjadi bagian-bagian kecil. Nah, ini biasanya muncul pada algoritma seperti merge sort, quick sort, dan heap sort. Lalu sini juga saya akan ada masukkan yang pertama itu open. Nah, ini eh, waktu eksekusi algoritma itu tumbuh secara linear seiring dengan pertumbuhan inputnya. Jika inputnya 2 kali lipat, pertama juga maka eksekusi juga bertambah 2 kali lipat. Nah, ini biasanya muncul pada algoritma yang memproses elemen input satu persatu seperti pencarian linear atau iterasi melalui array. Nah, contoh kodenya, dari sini juga ada O log n, ini namanya adalah eh, eksekusi algoritma tumbuh secara logaritmik terhadap input yang sangat efisien karena pertumbuhan waktu eksekusinya melambat seiring dengan pertumbuhan inputnya. Ini biasanya muncul pada algoritma membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil pada setiap langkah. Contohnya itu seperti binary search. Nah, sini juga ada O1 yang dimana komposisi waktu itu berarti konstan dia. Nah, nggak peduli dia mau inputnya berapapun inputnya itu nanti, nah dia komposisi waktu itu tetap satu. Ini adalah komposisi waktu yang paling efisien. Nah, yang bisa muncul pada operasi yang hanya membutuhkan satu langkah saja, misalnya mengakses elemen array dengan indeks atau melakukan operasi aritmatika yang sederhana. Inilah contoh kodenya. Nah, juga di sini di bagian tugas itu ada ini kita disuruh memperbaiki sini, balik sini. Nah, sini pada bagian ini kita memperbaiki kode program matriks app yang sudah kita buat pada pertemuan yang pertama. Nah, kita buat agar sesuai dengan gaya penulisan Google dan laporan hasil pengecekan teks styling itu harus diupload ke Google Drive. Nah, jadi sini saya sudah perbaiki kodenya semua. Nah, kalau dan ini adalah hasil cek stylenya. Yang di sini ada filenya ada 2. Di sini kesalahannya ada 0. Nah, kalau misalnya kita jalankan sini dia FVN verify. Ini adalah code-nya yang sudah kita Ini adalah code yang sudah kita perbaiki baik di matriks maupun matriks app-nya. Nah, di sini
Nah, sini dia build-nya sukses. Nah, misalnya kita lihat di sini. Nah, itu kesalahan itu ada nol. Seperti itu. Lalu, eh, ini sudah saya upload ke Google Drive dan sudah dibuat juga ke laporan praktikumnya. Ini ada dua file, yang dimana itu ada warningnya nol dan errornya juga nol. Lalu sini ada komputer suatu matriks PP-nya. Nah, sini kita disuruh setelah kita memperbaiki kode program sesuai dengan gaya penulis Google-nya, kita akan melakukan analisis terhadap kompleksitas waktu yang dibutuhkan oleh matriks PP. Nah, untuk menjalankan seperti fungsi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriksnya. Nah, di sini untuk fungsi penjumlahan itu, nah dalam kode ini ada dua loop, yang dimana loop luar itu iterasi sebanyak row dan loop yang dalam itu iterasi sebanyak kolomnya. Nah, kalau misalnya matriksnya itu kotak, yang berarti kita punya jumlah operasi yang banyak, yaitu n kali n atau n pangkat 2. Kalau kita lihat di soal kompleks satunya itu ada ya ini O n faktorial. Ini biasanya dibuat untuk masalah yang bikin banyak kombinasi faktorial gitu. Kayak kalau misalnya kita cari semua kemungkinan nggak cocok buat kode ini. Nah, kalau sini juga ada O2 pangkat n nih buat masalah yang berkembang secara eksponensial. Nggak ada di sini. Biasanya dipakai O log n biasanya dipakai untuk kode yang algoritma pohon gitu. Jadi nggak cocok di sini. Ya kalau misalnya waktu yang paling tepat buat kode ini adalah kompleks satu ON pangkat 2. Kalau kalau nggak kotak ya kompleks satu waktunya ON pangkat ON kali M. M. Di mana jumlah baris dan kolomnya itu. Yaitu selanjutnya di sini ada fungsi pengurangan. Nah, dari sini bisa apakah jumlah matriks eh, jumlah baris dan kolomnya itu dari kedua matriks sama. Yang fungsi ini akan memakai waktu konstan itu O1. Nah, ini pengulangannya. Blok pertama berjalan sebanyak row-nya, blok kedua sesuai banyak kolomnya. Hingga nanti jumlah iterasi adalah row kali kolom. Nah, jadi sini komposisi waktu yang paling tepat untuk metode ini adalah O n pangkat 2 jika di mana matriksnya itu persegi. Jadi dia ada n kali n atau O n m O n kali m. Jika urusan yang berbeda, maka tidak ada opsi yang sesuai dengan pilihan yang diberikan. Yang selanjutnya adalah fungsi perkalian, yang dimana adalah eh, ini untuk mengkalikan matriksnya itu tadi. Nah, sini cek dulu apakah jumlah kolom matriksnya yang pertama sama dengan jumlah kolom matris yang kedua. Kalau misalnya enggak, dia akan langsung menghasilkan nol. Karena kalau misalnya di perkalian itu kan kolom di matriks yang pertama, jumlah kolomnya itu harus sama dengan jumlah baris di matriks yang kedua. Jumlah baris ya, seperti itu. Nah, kita misalnya dalam sini ada tiga loop. Pertama itu loop pertama berjalan sebanyak row-nya, loop kedua sebanyak kolomnya. Lalu yang ketiga itu jalan sebanyak kolom dari matriks pertama. Jadi nanti iterasinya itu ada row kali kolom kali K. Kalau matriks kotak, N kali N berarti jumlah operasinya sekitar N pangkat 3. Jadi kompleksitas waktu yang paling tepat buat metode ini adalah n pangkat 3 buat matriks kotak N kali N. Kalau misalnya matriksnya beda ukuran berarti N kali M dan M kali B. Maka kompleksitas nanti adalah n kali M kali B. Jadi mungkin sekian presentasi dari praktikum yang kedua tentang analisis algoritma. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, Pak. Terima kasih.